Pasukan Pendudukan Israel atau IDF kembali menerima perlawanan dari warga sipilnya sendiri. Para pemukim Yahudi di tepi barat dilaporkan menyerang prajurit hingga perwira militer IDF pada Sabtu 28 Juni. Serangan itu menyebabkan sejumlah pasukan mengalami luka-luka pada tubuh mereka akibat dilempari batu dan benda-benda tumpul. Menurut laporan media lokal, para pemukim melancarkan serangan dengan melempar batu dan memukul tentara hingga komandan batalion di dekat desa Kaf Malik, timur Ramallah. Massa juga dilaporkan mengamuk dan membakar kendaraan militer Zionis. Tak hanya itu, mereka bahkan berusaha keras menabrak tentara menggunakan mobil dan melempar bom molotov ke kendaraan operasi. Dalam sebuah negara yang dikenal memiliki kekuatan militer yang tangguh dan sistem keamanan yang kokoh, serangan terhadap militer oleh warga negara sendiri adalah alarm keras yang tidak bisa diabaikan. Mengutip Tribunnews.com Senin 30 Juni 2025, kericuhan yang dilakukan pemukim berkaitan dengan insiden pembongkaran pos pemukiman ilegal. Awalnya keputusan itu dilakukan oleh pemerintah untuk menegakkan aturan pemberantasan pemukiman ilegal di tepi barat. Namun, banyak pemukim Yahudi yang justru tidak terima dan menilai bahwa tindakan yang dilakukan kepada mereka sebagai bentuk pengkhianatan dari pemerintah. Tindakan kelompok pemukim Yahudi yang menyerbu dan merusak pangkalan IDF bukan hanya insiden kekerasan biasa. Ini adalah simbol dari retaknya hubungan antara warga sipil dan institusi militer yang selama ini menjadi tulang punggung negara. Gerakan pemukim Yahudi di Israel telah lama menjadi bagian dari dinamika politik dan konflik wilayah. Namun peran mereka kini telah bergeser dari sekedar pion ideologis menjadi aktor kekerasan. Yang semakin tak terkendali. Mereka mengklaim bahwa tanah di tepi barat adalah bagian dari Israel besar berdasarkan keyakinan religius. Bagi sebagian kelompok, kekerasan terhadap warga Palestina bahkan dianggap sebagai bentuk ibadah atau misi suci. Sayangnya, kelompok ini juga telah menempatkan dirinya sebagai penentang keras negara sekuler dan institusi hukum yang berupa mengekang ekspansi permukiman atau menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang mereka lakukan. Ketika tentara Israel mencoba melindungi warga sipil Palestina atau membatasi kekerasan, mereka langsung dituding sebagai pengkhianat. Ironi terbesar dari insiden ini adalah fakta bahwa IDF selama ini dianggap sebagai salah satu institusi paling dihormati di Israel. Mereka adalah simbol kekuatan nasional, pelindung negara dari ancaman eksternal dan perisai atas keberlangsungan negara Yahudi. Namun kini mereka diserang oleh orang-orang yang seharusnya menjadi bagian dari bangsa yang sama, bahkan dari kelompok yang selama ini mendapat dukungan diam-diam atau terang-terangan dari politisi sayap kanan Israel. Yang lebih mengkhawatirkan, retorika beberapa politisi sayap kanan dan tokoh religius telah memberi legitimasi tidak langsung terhadap tindakan kekerasan tersebut. Ketika elit politik terpecah, kepercayaan terhadap sistem hukum dan supremasi negara pun ikut runtuh. Serangan terhadap IDF oleh warganya sendiri ini mencerminkan perubahan besar dalam dinamika kekuasaan di dalam negeri Israel. Saat institusi militer tidak lagi dihormati oleh sebagian rakyat, terutama oleh mereka yang mengklaim membela tanah yang dijanjikan, maka telah terjadi peluruhan otoritas negara yang sangat berbahaya. Serangan terhadap IDF bukan hanya soal bentrokan antara kelompok. Ini adalah simbol dari rapuhnya kohesi sosial dan masyarakat Israel. Ketika kelompok pemukim yang mengklaim sebagai bagian dari proyek Zionis mulai bertindak di luar hukum, bahkan melawan tentara, maka jelas ada sesuatu yang sangat keliru dalam konstruksi sosial politik negara itu. Bukan tidak mungkin hal ini akan berkembang menjadi perang saudara. Di sisi lain, dalam ketegangan sosial dan politik yang semakin memanas dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Israel sudah terpecah menjadi beberapa kelompok dengan kepentingan yang saling bertentangan. Kelompok ultra-ortodoks, nasionalis sayap kanan, dan liberal sekuler sering berseteru mengenai isu-isu seperti kebijakan terhadap Palestina, hukum agama, dan hak-hak minoritas.
Ketegangan ini mencapai puncaknya pada tahun 2024 ketika protes besar-besaran melanda kota-kota besar Israel termasuk Tel Aviv dan Yerusalem. Ancaman perang saudara di Israel semakin nyata ketika ketegangan antara kelompok ultra-ortodoks dan sekuler memuncak. Kelompok ultra-ortodoks yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintah menuntut penerapan hukum agama yang lebih ketat. Sementara kelompok sekuler menolak hal ini dan menuntut pemisahan agama dan negara. Konflik ini diperparah oleh ketidakpuasan ekonomi, terutama di kalangan pemuda yang merasa terpinggirkan oleh kebijakan pemerintah. Pada awal tahun 2025, bentrokan antara kelompok ultra-ortodoks dan sekuler terjadi di Yerusalem, mengakibatkan puluhan korban jiwa. Situasi semakin buruk ketika milisi bersenjata dari kedua kelompok mulai muncul, menciptakan kekacauan yang sulit dikendalikan oleh pemerintah. Kebijakan Israel terhadap Palestina, khususnya di Gaza, telah menjadi salah satu pemicu ketegangan internal. Banyak warga Israel, terutama dari kalangan muda dan liberal, mulai mempertanyakan moralitas dan keberlanjutan kebijakan ini. Mereka melihat bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap Palestina tidak hanya merusak reputasi Israel di mata dunia, tetapi juga mengorbankan masa depan mereka sendiri. Selain itu, operasi militer yang terus-menerus di Gaza telah menimbulkan beban ekonomi yang besar bagi Israel. Anggaran militer yang tinggi mengurangi alokasi dana untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, terutama mereka yang tidak merasakan manfaat langsung dari kebijakan keras terhadap Palestina. Ancaman perang saudara, walaupun belum mencapai skala bersenjata secara luas, elemen-elemen utama sudah terlihat. Kelompok warga yang menolak otoritas negara, termasuk militer dan polisi, bertindak secara kekerasan, dan aparat negara sendiri berada di posisi dilema moral dan struktural. Kekerasan internal yang kini terjadi mencerminkan krisis identitas yang sedang melanda Israel. Kebingungan ini terlihat dalam kebijakan, aparat keamanan, hingga dalam masyarakat sipil. Warga Israel sendiri terpecah antara yang mendukung supremasi hukum dan hidup berdampingan dengan warga Palestina, dan mereka yang mendukung pendekatan kekerasan untuk mempertahankan dominasi Yahudi atas seluruh wilayah yang mereka anggap suci. Dalam konflik surut bagi sebagian akad militer, dapat terjadi eskalasi jika sikap permisif terus berlanjut. Sebuah perang saudara antara warga dan negara yang dipandang liberal demokratis tengah mengemuka. Karena sistem pemerintah, militer, dan sipil yang pecah adalah pintu masuk kehancuran nasional. Kekacauan internal dan ancaman perang saudara di Israel adalah cerminan dari kebijakan yang zalim dan tidak berkelanjutan. Meskipun situasi ini menimbulkan penderitaan, ada hikmah yang dapat diambil, terutama dalam bentuk refleksi atas pentingnya perdamaian dan keadilan. Dunia harus belajar dari situasi ini dan bekerja sama untuk mencari solusi damai bagi konflik Israel-Palestina, demi masa depan yang lebih baik bagi semua pihak.